Mari kita sadari kalau Allah ada di mana-mana, Allah juga hadir di pohon yang besar. Allah juga hadir di sendang. Allah juga hadir di batu yang besar. Allah hadir juga sekarang di sini. Mungkin kalau ada sudah ada eja ini dulu. Ini mungkin Allah sedang duduk di sini. Saya yang tidak melihat. Tetapi kalau kepekaan saya angkat sedemikian tajam, maka saya bisa merasakan Allah yang ada di mana-mana. Jadi saya harus hormat. Yang saya hormati pohon itu, tapi di balik pohon itu, saya sebenarnya hormat pada Allah. Saya hormat pada batu, tapi di balik batu itu, saya sebenarnya hormat kepada Allah. Begitu dan seterusnya. Itulah kerajaan Allah, itulah pemerintahan Allah. Saya mau mengutip, barangkali ini dihafal oleh banyak saudara juga. Ada seorang sufi Islam namanya Rabi Al-Dawi. Kenal itu ya? Ada yang tahu itu ya? Ya, Al-Dawiyah ya. Nah, dalam salah satu syairnya dia menulis begini, saudara. Ini syair kepada Allah. Jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, bakarilah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku daripadanya. Namun, jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Kalau ada orang beragama, ini kebetulan Islam ini, kasusnya ya, seragam sholat, zakat, malah sampai naik haji, karena ingin masuk surga, itu semua tidak akan dihitung oleh Allah. Gitu kira-kira. Enggak gitu. Menurut sang sufi ini, sang sufi yang perempuan ini. Saya pikir benar juga ya. Itu kan berarti egois. Saya menyembah karena saya ingin. Jadi cintanya sebenarnya bukan pada Allah, tapi cintanya kepada diri sendiri. Tetapi kalau orang melakukan syariat agama apapun juga, itu karena itulah cara saya mencintai Allah. Saya berani mengkhususkan waktu untuk sholat. Saya berani memberikan hartaku untuk infak, untuk zakat, dan sebagainya. Kenapa? Karena aku mencintaimu ya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita tarik surga itu di sini. Kita wujudkan sekarang, tidak usah kita harapkan nanti setelah mati. Pada alas atau dasar ini, sekalian, yang kawit tapi tentang ekologi, pada alas dan dasar ini, cinta kita kepada Allah, termasuk pada ayat kita. Hal berikut yang saya ingin sampaikan, kenyataannya semua makhluk itu membutuhkan air. Nah, maka mewujudkan surga di dunia sehingga Tuhan Allah sungguh-sungguh dipuji, dihormati dan diabdi. Diabdi selanjutnya semua perintahmu kulakukan. Itu semua dilakukan, diwujudkan karena memang mencintai Allah tadi itu. Nah, perwujudannya itu apa? Antara lain juga dengan memulihkan dan menumbuh kembangkan keharmonisan alam. Kerusakan alam sudah terlanjur dari bakar sudah panas, maka perlu kerjasama dan kerja bersama antara siapapun juga yang mencintai alam, sungguh-sungguh mencintai alam. Dan karena itu juga akibatnya, buahnya mencintai alam ini untuk dengan semangat membara memulihkan alam ini supaya alam ini menjadi firdaus. Suasananya adalah suasana damai sejahtera. Alam berada dalam keutuhan dan keharmonisan. Ini sebenarnya butuh banget yang namanya harmonis itu. Ini kan ada acara mengambil air dari itu ya, besok ya. Itu disebut apa? Bersih sendak atau disebut apa? Tidak disebut. Di tradisi di sini disebut apa ini? Betul kan? Ngerti? Bersih desa. Tapi kalau khusus sendak kan bersih desa itu yang dibersihkan desa. Karena dicintai, tidak kemudian dipelihara dan diberikan sendak itu. Ya, beberapa wilayah yang bersih desa itu nguras sumber lah. Karena itu merupakan ini sumber ya. Bersihkan, diperas lalu itu betul sebagai kegiatan berlaps. Karena itu dianggap sebagai sumber penghidupan masyarakat ya. Nah, kita kembalikan usulan betul.
kita kembalikan utuhan dan kelestarian alam ini. Khususnya yang Kristen. Yang Kristen. 83 kita jadikan kaya Vancouver. Dan tidak banyak itu mengembangkan sampai sekarang semuanya masih. Cuman kadang-kadang prakteknya yang dari. Yaitu justice, peace, and integrity of creation. Apa yang harus kita perjuangkan? Yang harus kita perjuangkan adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kristen dan Islam itu perang bunuh-bunuhan. Untuk apa? Karena yang Kristen ingin Islam masuk Kristen dan Islam ingin Kristen masuk Islam. Bahwa seren, gue serasa gue. Nah, mari kita perjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itu 87. Dikembangkan 87. Itu berarti sekarang sudah 37 tahun. Tapi prakteknya memang harus terus diubahkan. Karena sejujurnya, kadang-kadang kita masih lupa bahwa kita mempunyai tugas untuk memelihara, memulihkan keutuhan ciptaan, dan menumbuh kembangkannya. Hal ketiga yang saya ingin matur, Bapak sekalian, mari kita sadari juga bahwa kita itu berasal dari air. 80% tubuh kita itu berupa air. Kita sendiri berasal dari air. Karena raga ini dibentuk oleh semua unsur dunia. Bumi, tulang kita itu dari bumi. Darah kita itu dari air. Nafas kita itu dari angin. Kita merasa panas dari api, bumi, air. Tanah itu tulang kita. Tulang kita itu, makanya karena itu kalau meninggal, darah kembali jadi air, dan kemudian kebus semua. Hilang maksudnya. Nafas kembali ke angin, dan semua kembali, yang tulang kita juga kembali ke tanah. Sementara terus kita kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan. Nah, karena asal kita itu dari air, dan ternyata 80 tubuh kita itu terdiri dari air, 80%-nya itu air, maka selayaknya air kita hormati. Inilah hidup saya. Saya kalau bilang ini, saya pasti. Orang yang hilang darahnya pasti mati. Jadi kalau saya kehilangan air, saya mati. Oleh sebab itu, saya hormati ayat ini. Saya senang sekali karena judul temanya itu pemulihan. Terbaik. Nah ya, kemudian di bumi saya akan ini apa? Pemulihan air. Mari kita hormati, mari kita muliakan air. Saya butuh pada dari keempat yang saya ingin matur adalah manusia itu selalu butuh air. Orang bisa tahan tidak makan, tapi tidak pernah ada orang tahan tanpa minum. Naga. Orang bisa tahan tidak makan barangkali sampai 4 bulan. Karena kalau 7 hari tanpa makan, tanpa minum masih bisa. Tapi lebih dari 7 hari tanpa minum udah bisa. Tanpa makan bisa. Tapi 7 hari tanpa minum itu tidak mungkin. Begitu katanya. Saya sendiri belum pernah ngelakuin nih. Tapi saya percaya daripada nanti saya mencoba tidak kuat malah 12 gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebagai sumber hidup selayaknya air itu jangan diremehkan. Saya mempunyai pengalaman yang cukup baik, sekali ya, cukup baik. Ngeresnya. Saya lahir di Jogja, tahun 76 saya pindah ke Purwodadi. Dan apa yang terjadi di Purwodadi, warisan leluhur tentang Purwodadi itu, kalau kemarau tidak bisa kepok, kalau penghujan tidak bisa jongkok. Kalau kemana sama sekali tidak ada air, kalau penghujan terlalu banyak air. Dan kita tahu, dari sejarah kita tahu ya, politik etiknya bukan ya. Belanda kemudian mendirikan sekolah-sekolah supaya apa? Bangsa Irlander ini juga belajar. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari Bupati Demak yang memilih nota begitu. Karena Demak dan Purwodadi dan Grobogan itu
masyarakatnya semua menderita. Nah, penderitaan itu kemudian sampai kepada Kerat, itu sekarang namanya QPR, Dewan Perwakilan Rakyat kalau di sini ya. Nah, di sana kemudian dibicarakan di Pokras itu supaya pemerintah mengubah kebijakan. Karena itu kemudian pemerintah Hindia Belanda mengubah kebijakan mendirikan sekolah-sekolah untuk untuk orang-orang Indonesia. Ya, sekolah pribumi. Meskipun sekolahnya itu terbatas, tapi kemudian Iwan ada pendidikan bagi mereka ya pribumi itu. Sekali lagi, karena kita butuh air, mari kita berhormati, dan karena itu tukar air kita beli dada.